Judul renungan pagi ini adalah The End of Days atau hari akhir. Pasti kita semua pernah mendengar tentang ini. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Nah, di film Avenger itu yang kemarin dengan judul Endgame itu adalah seperti hari akhirnya manusia, di mana di seri sebelumnya Infinity War itu di endingnya separuh populasi manusia itu meninggal tanpa ditentukan siapa orangnya oleh sebuah kekuatan, satu pribadi namanya Thanos yang menjadi musuh dari semua superhero yang ada di Avengers. Di saking kuatnya Thanos ini dikeroyok pun masih kalah superhero di Avengers ini. Nah, Thanos ini sebetulnya punya motivasi yang baik. Dia punya tujuan bahwa dunia ini suatu hari nanti akan tidak sanggup menampung umat manusia yang bertambah begitu cepat. Jadi pertumbuhan umat manusia itu tidak seperti deret hitung, seperti 1, 2, 3, 4, enggak. Bahkan tidak menjadi seperti 1, 2, 4, 8, tetapi dia lebih kepada perkalian dari itu sendiri, yaitu 1, 2, 4, 16. Jadi pertumbuhan demikian cepat karena satu orang bisa memultiplikasi dirinya menjadi 2, menjadi 3. Nah, Thanos berpikir bahwa dunia ini, alam semesta ini tidak akan sanggup menampung jumlah manusia yang terus bertambah. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan alam semesta, dunia ini adalah dengan menghabiskan atau membunuh separuhnya tanpa harus ada sebuah penilaian untuk objektivitasnya. Jadi dia tidak mau memilih sebetulnya siapa yang harus hidup, siapa yang tidak hidup itu dia tidak akan lakukan itu. Dia cuma habiskan saja separuh itu dengan kekuatan dari batu-batu alam yang ditemukan di alam semesta dalam seluruh serial Avengers akhirnya terkumpul di dalam satu seri Avengers Endgame ini. Jadi dengan kekuatan itu dia cukup menjentikkan jarinya dan separuh populasi manusia di bumi ini meninggal. Saudara, mungkin cerita ini sebetulnya tidak terlalu asing untuk kita dengar. Bahwa pada zaman dahulu kala di dalam Alkitab, dalam perjanjian lama, ada satu peristiwa di mana manusia itu dihabiskan atau mati 99% lebih. Hanya menyisakan 8 orang. Yaitu peristiwa Nuh dan air bahnya. Yang hanya menyelesaikan Nuh dengan 7 manusia lainnya. Tetapi saya tidak mau membicarakan Nuh, saya akan membicarakan satu pribadi yang bernama Metusalah. Metusalah ini adalah kakeknya Nuh. Dia berumur 969 tahun. Metusalah ini tercatat sebagai manusia yang hidup dengan usia terlama, paling tua. Nuh itu umurnya 950 tahun, kemudian dia meninggal, dan Adam itu umurnya 930 tahun. Jadi Metusalah ini yang paling tua, hidup di dalam dunia. Nah, apa arti dari Metusalah itu sendiri? Setiap nama itu pasti memiliki arti. Setiap nama pasti memiliki tujuan. Tidak mungkin kita seorang ayah, seorang bapak memberikan nama kepada anak tanpa ada sebuah motivasi atau tujuan tertentu atau arti tertentu. Bahkan Tuhan pun sudah menetapkan tujuan dari Metusalah hidup di dunia. Kalau saya mengartikan nama Metusalah itu dalam bahasa Jawa itu metu salah gitu ya. Salah metu. Tapi untungnya saya
bukan orang yang capable untuk memberikan arti, maka saya mencari sebuah arti kata dari Metusalah itu sendiri itu apa. Jadi dalam bahasa Ibrani, Metusalah itu diartikan sebagai man of the javelin. Dari kata manusia, met dari berarti manusia, dan selah berarti lembing. Artinya Metusalah itu adalah seorang yang sudah ditetapkan tujuannya. Pada waktu kita melempar lembing, ada satu titik, ada satu tujuan yang kita mau tuju pada waktu kita mau melempar lembing itu. Jadi Metusalah itu adalah sebuah lompatan lembing di satu titik tertentu, dia akan mendarat tepat seperti yang diinginkan oleh pelemparnya. Nah, terdiri dari akar katanya, Metusalah itu dari kata mut yang berarti mati atau membunuh, dan salah yang berarti mengusir. Sehingga kalau itu dirangkai, kata ini diartikan secara harfiahnya, maka Metusalah itu bisa diartikan sebagai ketika dia mati, dunia berakhir. Jadi penetapan dari kata ini menjadi sebuah pertanda akan adanya akhir dari dunia atau hari akhir itu di zaman Perjanjian Lama. Dari sejak Metusalah lahir sampai kemudian dia meninggal. Kita akan lihat sebuah perjalanan waktu dari yang namanya Adam sampai kepada Nuh. Nuh itu adalah keturunan atau generasi ke-10 dari Adam. Jadi Adam memperanakkan banyak, kemudian sampai kepada yang namanya Nuh. Kita akan lihat di dalam Kejadian pasal 5 ayat 25 sampai dengan 27. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lamek. Lamek adalah bapak dari Nuh. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakkan Lamek. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Mari kita sama-sama lihat perjalanan waktu dari yang namanya Adam sampai kepada kelahiran Metusalah dan sampai pada kematiannya. Di sini gambarannya lebih jelas bahwa Nuh yang menjadi generasi ke-10 dari Adam itu memperanakkan cucu-cucunya, ada ketemu Henokh, kemudian Henokh memperanakkan Metusalah. Metusalah memperanakkan Lamekh di usia 187 dan Lamekh memperanakkan Nuh di usia Metusalah umurnya itu 369 tahun. Nah, air bah dicatat pada waktu Nuh berusia 600 tahun, yaitu pada waktu Metusalah meninggal di usia 969 tahun. Jadi air bah itu sudah ditetapkan pada waktu Metusalah lahir. Bahwa akan ada sebuah peristiwa di mana dunia akan berakhir. Ada sebuah peristiwa yang akan menghabisi seluruh isi dunia. Sehingga ditetapkanlah Metusalah itu sesuai dengan namanya dan usianya 969 tahun. Jadi yang menyebabkan air bah turun, ditetapkan dan jangka waktunya, kita bisa melihat dari kematian seorang benar yang dicatat oleh Alkitab pada masa itu, yaitu Metusalah. Sesuai namanya, pada waktu dia mati, maka dunia akan berakhir. Apa artinya di dalam perjanjian baru? Kan sekarang kita hidup di dalam perjanjian baru. Pada waktu Nuh membuat bahtera, dia hanya sanggup menyelamatkan 7 manusia lainnya, yaitu istrinya, 3 anaknya, dan 3 mantunya. Jadi hanya 8 orang yang masuk di dalam bahtera. Sisanya adalah binatang. Saya percaya bahwa Metusalah berteriak-teriak, bahkan Nuh pun juga akan berteriak-teriak untuk mengajak banyak orang. Tetapi mungkin semuanya tidak mau mendengar, bahkan mementertawakan. Bagaimana Nuh membuat bahtera di atas gunung. Tidak mungkin ada air sampai ke sana. Bagaimana membawa bahtera itu ke laut. Tetapi Nuh hanya mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh menjadi alatnya Tuhan untuk menggenapi rancangan sejak dilahirkannya Metusalah di dunia. Nuh dipakai Tuhan untuk membangun
bahtera sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan apa yang dia miliki. Jadi apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, sebetulnya semuanya dalam rancangan Tuhan untuk mencapai tujuan bagi kemuliaannya di dunia ini. Percayalah saudara bahwa hidup kita sudah ditentukan dari awal hingga akhirnya. Nah, di dalam perjanjian baru, apa kata Alkitab tentang peristiwa ini dan bagaimana relevansinya dengan kehidupan kita pada hari-hari ini? Yesus sendiri mengingatkan di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39 bahwa akan ada hari akhir yang menjadi tanda bagi berakhirnya dunia, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Tapi dia memberikan sedikit tanda-tanda. Karena tidak ada satu manusia pun, bahkan anak sendiri pun tidak tahu kapan kedatangan yang kedua atau kapan akhir dari dunia. Tetapi ada satu tanda yang dia sampaikan di dalam Injil Matius ini, yaitu bahwa sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi tanda-tanda kedatangan anak manusia salah satunya adalah pada waktu dunia ini kembali kepada zaman seperti Nuh. Zaman di mana sebelum air bah itu datang, yaitu pada saat mereka makan dan minum seenaknya, kawin dan mengawinkan seenaknya, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Nah, kita secara spesifik melihat apakah tanda-tanda itu. Apa yang terjadi di zamannya Nuh? Dan apa yang kita bisa lihat di zaman yang sekarang? 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7 mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Yang disebut dengan masa yang sukar adalah sebuah masa di mana orang tidak percaya lagi tentang yang namanya pemberitaan kabar baik. Injil akan banyak ditolak. Hari-hari terakhir adalah hari-hari di mana umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan akan sulit untuk beribadah. Bahkan ditentang oleh dunia. Semakin sulit kita menyatakan iman kita. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara, Yesus datang untuk menjadi juru selamat umat manusia, bukan hanya umat Kristen. Tetapi tanda-tandanya terlihat. Dan salah satunya adalah di mana semua umat manusia lebih mencintai hamba uang. Artinya bahwa banyak manusia lebih mengutamakan kepentingannya sendiri. Lebih mengutamakan apa yang ingin dia raih di dalam dunia. Yaitu harta dengan segala gemerlapnya. Daripada dia mengutamakan ibadah, daripada dia mengutamakan pekerjaan Tuhan. Daripada dia mengutamakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Dia lebih banyak mau untuk mencari dan terus mencari apa yang dia inginkan. Salah satu contoh yang paling mendasar adalah pada waktu seseorang sudah mulai meninggalkan ibadahnya untuk lebih mengutamakan membuka warung, membuka toko, atau mengerjakan sesuatu yang lebih penting yang menghasilkan uang bagi dirinya. Itu bisa kita sebut sebagai dia lebih mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Karena dia tidak menjadi hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan akan lebih mengutamakan Tuhannya daripada yang lain. Seorang hamba uang akan mengutamakan uangnya daripada Tuhannya. Dan mamon itu yang menjadi Tuhannya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Banyak kita lihat sekarang orang begitu banyak membual, berkata kosong dan menyombongkan dirinya sendiri. Apa yang diceritakan di gereja lebih berfokus kepada dirinya dan pencapaian dirinya. Kesaksian hidupnya adalah kesaksian bagaimana dia menyombongkan dirinya, bagaimana dia mencapai sesuatu, bagaimana dia berusaha dan mendapatkan sesuatu. Mereka tidak lagi menceritakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang menjadi akar dari iman Kristen.
Mereka tidak lagi menceritakan tentang yang namanya bagaimana cara mengikuti Yesus, yaitu dengan menyalibkan diri dan menyangkal diri, memikul salib. Itu sebetulnya adalah inti dari kekristenan. Mereka akan menjadi pefitnah. Banyak yang sudah menceritakan yang jelek tentang orang lain. Bahkan tidak tahu kebenarannya. Atau hanya setengah tahu tentang yang benar. Tetapi sudah berani menceritakan dan memfitnah orang. Mungkin bukan untuk kepentingan dirinya secara langsung. Tetapi sebuah keinginan untuk membuat orang lain tampil jelek. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Sudah banyak sekali anak-anak yang tidak menghormati orang tuanya. Dan tidak tahu berterima kasih. Mereka sudah lupa bagaimana bisa orang yang tidak bisa berterima kasih dengan orang tuanya bisa memiliki rasa terima kasih kepada Allah. Bagaimana dia bisa memiliki rasa terima kasih kepada Bapa yang tidak terlihat kalau dia tidak bisa memiliki rasa terima kasih kepada Bapa yang terlihat. Alkitab jelas di dalam perintah 10 perintah Allah yang keempat, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hukum Taurat tidak bisa ditawar, saudara. Kemudian tanda-tanda yang lain adalah tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi. Mereka sudah terlalu mementingkan diri sendiri, terlalu individualis. Yang penting buat saya, orang lain terserah. Nggak mau berdamai, sukanya berantem saja. Tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Nah, akhir-akhir ini karena begitu banyak informasi yang bisa kita dapatkan di internet. Orang-orang berlagak tahu hanya dengan membaca sepotong informasi dari internet. Hari-hari ini kita dipenuhi dengan berbagai informasi yang datang ataupun yang kita cari sendiri. Walaupun informasi itu kita tidak tahu kebenarannya, belum jelas juga kebenarannya apakah itu hoax ataupun itu fakta. Tetapi kita sudah langsung mengatakan dan kita langsung mengamini tentang sebuah informasi tanpa kita menyaring terlebih dahulu. Dan celakanya adalah kita jadi berlagak tahu hanya dari sepotong informasi. Kita jadi berlagak tahu pada waktu kita membaca sebuah firman atau sebuah potongan dari firman. Kita merasa bahwa kita sudah tahu itu semuanya tanpa kita merenungkan firman itu, tanpa kita mendapatkan sebuah rema dari Roh Kudus akan sebuah firman itu. Apa sebetulnya suara Tuhan bagi kehidupan kita sendiri? Enggak mau lagi mendengar ajaran dari yang lain. Enggak mau lagi mendengar tuntunan dari orang yang lebih tua. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Semakin orang mengumbar keinginannya sendiri, menuruti hawa nafsunya sendiri, dia akan semakin jauh dari Allah. Dia akan semakin jauh dari kehendak Allah itu sendiri. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Saudara, orang-orang seperti ini kita temui setiap minggu di dalam ibadah. Kita temui di hari-hari biasa, di dalam persekutuan-persekutuan, di dalam doa-doa malam. Mereka secara lahiriah datang menyelenggarakan ibadah. Tetapi kita bisa lihat, orang-orang seperti ini pada hakikatnya memungkiri kekuatan ibadah itu sendiri. Mereka menganggap ibadah adalah sebuah kewajiban. Mereka menganggap ibadah adalah sebuah rutinitas. Atau yang lebih celakanya lagi bahwa mereka menganggap bahwa ibadah itu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Mereka memungkiri kekuatan dari ibadah itu. Mereka tidak merasakan hadirat Tuhan. Mereka tidak mendapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru dari Tuhan pada waktu mereka datang di ibadah. Mereka datang dan pulang dalam kondisi yang sama. Mereka tidak disegarkan apa-apa dengan firman. Karena fokusnya adalah dunia. Fokusnya adalah diri sendiri. Pada waktu kita tidak berfokus pada Tuhan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari sebanyak apapun ibadah yang kita ikuti. Alkitab mengingatkan untuk kita menjauhi mereka itu. Jauhilah mereka itu.
Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Saudara, mungkin banyak orang yang ingin belajar, ingin diajar. Sebuah keinginan yang baik. Tetapi mereka sendiri tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Bagaimana mungkin mereka dapat menerapkan ajaran itu di dalam kehidupannya? Mereka tidak mengenal Kristus. Mereka tidak mengenal Yesus sebagai juru selamat. Mereka tidak menempatkan Yesus sebagai raja, sebagai kurios, sebagai penguasa tunggal dalam hidupnya. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah bisa diajar. Walaupun sudah banyak sekali pengajaran yang dia terima, banyak sekali ilmu dan pengetahuan tentang Alkitab yang dia dengar. Tetapi dia tidak akan pernah dapat mengenal kebenaran itu sendiri. Karena dia tidak tahu siapa pribadi Yesus yang menjadi juru selamatnya. Dia tidak mengundang Yesus untuk berkuasa dalam hidupnya. Dia menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Hanya menggunakan ibadah. Hanya menggunakan Yesus untuk kepentingan dirinya. 2 Timotius 3 jelas menggambarkan tentang situasi hari akhir. Apakah hari-hari ini kita banyak menemui tanda-tanda seperti ini? Tanda-tanda yang sama pada zaman perjanjian lama dulu, pada waktu zamannya Nuh. Tanda-tanda di mana akan mencapai hari-hari akhir. Beberapa fakta kita temui di dalam internet, di dalam sebuah berita yang sudah saya gali dan saya cari berita realnya, berita betulnya yang tercatat di dalam sebuah berita surat kabar. Bahwa beberapa waktu yang lalu terjadi pembakaran besar-besaran, pembakaran Alkitab secara masif di Uganda. Orang terang-terangan menolak Tuhan. Kalau zaman dulu mungkin orang banyak hanya menolak Tuhan secara diam-diam. Bahkan di tempat kita orang menolak Tuhan diam-diam. Tidak ada secara ekstrim mengungkapkan penolakan terhadap Tuhan. Terhadap berita Injil. Terhadap berita keselamatan. Di Uganda mereka terang-terangan menolak itu. Mereka membakar Alkitab. Tanda yang lain, di Afrika Selatan dan di Korea Selatan, perzinahan itu dilegalkan. Perzinahan bukanlah sebuah kejahatan. Perzinahan tidak bisa dihukum. Perzinahan dilegalkan. Bersyukurlah kita masih hidup di bumi Indonesia, di mana pemerintah masih menetapkan bahwa perzinahan itu dilarang oleh undang-undang. Undang-undang pidana jelas menyatakan bahwa ada hukuman bagi orang yang berzina. Kalau saudara tidak percaya, silakan berzina dengan tetangga sebelah kiri dan kanan. Dan pasti akan ada panggilan dari kepolisian setempat. Nah, di Indonesia, perzinahan sudah dilarang. Apalagi Tuhan. Tuhan jelas melarang yang namanya perzinahan. Karena perzinahan sama dengan penyembahan berhala. Perzinahan adalah pemberontakan terhadap sebuah hubungan kudus. Perzinahan adalah sebuah pemberontakan terhadap hubungan yang suci. Alkitab menganalogikan bahwa hubungan Tuhan, Yesus, dengan manusia adalah seperti hubungan perkawinan. Perkawinan anak domba di mana Yesus adalah mempelai pria dan kita, gerejanya, sebagai mempelai wanita. Sehingga hubungan perkawinan ini adalah kudus. Hubungan intim ini adalah kudus dan suci. Dan ini diibaratkan di dalam sebuah hubungan perkawinan antara suami dan istri yang sudah diberkati di dalam gereja. Dan sebuah hubungan yang kudus, yang suci. Sebuah persetubuhan ilahi merupakan definisi bagi hubungan intim yang sah. Hubungan intim yang tidak sah kita sebut perzinahan. Jadi hubungan intim yang sah, yang menjadi miliknya,
itu kita namakan sebagai persetubuhan. Dengan hubungan intim yang tidak sah, itu disebut oleh perzinahan. Jadi perzinahan ini adalah sebuah hubungan intim yang tidak sah, yang bukan menjadi milik kita. Ini dilarang oleh Tuhan. Dan di Afrika Selatan dan Korea Selatan malah melegalkan, membolehkan. Tidak ada hukuman, silahkan saja, nggak apa-apa. Yang penting kan suka sama suka. Daripada ada pemerkosaan. Wow, sepertinya make sense. Sepertinya masuk di akal. Tetapi saudara, apa yang masuk di akal kadang atau seringkali, bahkan itu bertentangan dengan kebenaran firman. Sama seperti Hawa yang digoda oleh ular. Digoda oleh iblis dalam wujud ular pada waktu di Taman Eden. Sepertinya masuk akal. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mendapatkan pengetahuan sama seperti Tuhan. Masuk akal. Tahu mana yang baik, tahu mana yang jahat. Kan masuk akal. Bagus dong tahu mana yang baik, tahu mana yang jahat. Kamu juga nggak akan mati kok pada waktu makan itu. Masuk akal. Mana mungkin makan buah mati. Apa yang masuk akal, tetapi tidak sesuai dengan kebenaran firman. Hati-hati saudara. Bisa jadi itu adalah pikiran jahatmu sendiri. Dari hati yang jahat, hati yang kotor, hati yang berdosa. Atau bahkan itu adalah panah api dari si jahat, panah api dari si iblis yang sudah masuk ke dalam pikiranmu. Kembali kepada kebenaran firman. Kembali kepada Alkitab. Apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang dilarang. Tetap lakukan itu, tetap jadikan Alkitab sebagai pedoman hidup. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berjalan dalam firman Tuhan, sesuai dengan firman, saudara tidak akan tersesat. Saudara tidak akan pernah salah jalan. Saudara pasti berjalan dalam kehendak Tuhan. Tanda yang ketiga yang ada di dalam dunia saat ini. Amerika Serikat meminta negara-negara untuk menerima LGBT. Jadi bagi negara-negara yang ingin bekerja sama diplomatik dengan Amerika di kemudian hari, diminta untuk menerima LGBT karena Amerika sudah menerima LGBT. Sebuah hubungan yang juga ada dan heboh banyak terjadi di zamannya Nuh. Lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Bahwa sebuah hubungan, sebuah cinta, itu boleh diekspresikan kepada siapa saja. Itu menurut mereka. Bahwa cinta kepada sesama jenis, itu adalah sebuah naluri, sebuah hal yang wajar, sebuah hal yang lumrah. Bahkan gereja, beberapa sudah menerima keberadaan dari LGBT ini, termasuk di Indonesia. Dan ini tidak sesuai dengan kebenaran firman. Saya katakan saudara, ini tidak sesuai dengan kebenaran firman. Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Artinya bahwa Tuhan sudah menggenapi hubungan yang betul adalah antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada laki-laki dan laki-laki. Bukan Adam and Steve, tapi Adam and Eve. Jadi perilaku ini tidak bisa diterima. Kalau ini dibilang ini adalah sebuah penyakit. Apa penyakitnya? Ini bukanlah sebuah virus, bukan sebuah bakteri. Tidak ada penyebabnya. Ini adalah sebuah penyesatan. Ini juga bukan masalah moralitas sehingga harus ditangani oleh psikolog. Ini adalah dosa. Secara rohani, ini adalah dosa. Maka harus diselesaikan secara roh. Orang harus berbalik kepada Tuhan. Orang harus berpaling kepada Yesus, maka dia akan selamat dari dosa ini. Gak ada cara yang lain. Bisexual, bisa laki dengan perempuan, itu juga salah. Gak boleh. Apalagi transgender. Saudara, di Thailand itu, di saat orang
sudah menetapkan akil balik, usia-usia akil balik antara usia 10 sampai 12 tahun. Orang tuanya bertanya kepada anaknya, kamu mau jadi laki-laki atau mau jadi perempuan? Artinya menjadi laki-laki atau menjadi perempuan itu sebuah pilihan bagi dia yang dia bisa tetapkan pada waktu dia sudah menginjak akil balik atau menginjak dewasa. Saudara, menjadi laki-laki dan menjadi perempuan itu adalah bukan sebuah pilihan. Itu adalah sebuah rancangan Tuhan yang kita harus terima. Keberadaan itu adalah keberadaan di mana kita menerima rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Penundukan diri yang sepenuhnya sama seperti Yesus. Menerima rancangan dirinya. Menerima penggenapan dirinya dengan disalibkan di atas kayu salib. Secara manusiawi tidak ada yang mau, saudara. Secara daging itu menyakitkan. Tetapi untuk menyangkal diri dan menerima panggilan hidupnya, orang harus mau. Bahwa karena itulah kehendak Allah yang sempurna. Karena itulah rancangan yang terbaik. Sama seperti kita menerima orang tua kita, menerima keberadaan kita sendiri. Menerima segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Menerima kita menjadi laki-laki atau menjadi perempuan adalah sebuah pemikiran dan sebuah tindakan akan menerima keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita dan percaya bahwa rancangannya adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Tanda yang kemudian adalah Jerman itu melegalkan hubungan insest. Saudara, bagi di beberapa tempat dan sebagian tempat, insest itu hal yang tabu secara moral. Apalagi secara agama. Jelas itu tidak diperbolehkan hubungan insest. Hubungan insest adalah hubungan sedarah. Anak dengan bapak, bapak dengan anak, ibu dengan anak, ibu dengan kakek, dan sebagainya. Anak dengan anak, kakak dengan adik. Saudara, demikian rusaknya dunia ini. Dan ajaran-ajaran ini mulai disisipkan di beberapa tempat. Di film-film, di buku-buku yang kita baca. Secara tidak sadar kita mulai mengaccept itu perlahan demi perlahan. Saudara, kalau tidak ada fondasi firman yang kuat, saudara tidak akan bisa menyaring itu dengan baik. Hari-hari ini dunia sedang dihebohkan dengan season 8 atau season terakhir dari sebuah serial HBO Game of Thrones. Season ini sudah dari mulai season 1 sampai dengan season 8. Sekarang season yang terakhir season 8. Satu season kira-kira ada 10 episode. Ini sudah berlangsung bertahun-tahun, saudara. Kalau saya tidak salah mengingat kurang lebih sekitar 3 tahun atau 4 tahun. Serial ini berjalan. Dan saya juga mengikuti, saya juga menonton. Karena film itu cukup menarik buat saya. Di situ adalah banyak sekali perilaku manusia. Dari mulai perilaku manusia yang baik sampai perilaku manusia yang jahat. Selalu ada dua sisi dalam hidup manusia. Yang buruk dan yang baik. Selalu bagaimana manusia bisa berubah. Bagaimana manusia yang baik bisa menjadi jahat. Bagaimana manusia yang jahat bisa menjadi baik. Sebuah perilaku yang terkadang tidak bisa dilihat, tidak bisa direncanakan. Sebuah pengkhianatan, sebuah kesetiaan, sebuah perjuangan, sebuah pengorbanan, sebuah perlawanan, pemberontakan, sebuah apalagi keputusasaan, depresi, frustasi, bunuh diri, dan sebagainya. Game of Thrones menyajikan berbagai macam rupa perilaku hidup manusia. Itu yang saya suka, bagaimana manusia mengejar tahta, ambisi di dalam kehidupannya. Tetapi di dalam film-film itu disisipi pesan-pesan khusus tentang yang namanya homoseksual, lesbian, bisexual, transgender nggak ada, tetapi incest ada. Bahkan orang yang ditampilkan baik, orang yang ditampilkan sebagai pemenang, sebagai jagoan di akhirnya terlibat di dalam hubungan incest, hubungan sedarah dengan
tantenya, dengan bibinya. Kalau zaman dulu itu ada sebuah cerita kungfu, cerita silat yang saya suka banget itu. The Return of the Condor Heroes itu, di mana jagoannya juga pacaran sama bibi. Manggilnya bibi, Yoko gitu. Kalau sekarang ini Game of Thrones ini, ya Jon Snow ini, tokohnya ini, itu terlibat hubungan asmara dengan bibinya, dengan tantenya, Daenerys. Nah ini secara nggak langsung bahwa sebuah persepsi di mana seorang tokoh yang baik, seorang jagoan, seorang penyelamat umat manusia, kita diminta menerima bahwa dia berhubungan incest dengan tantenya. Hati-hati saudara, kalau firman tidak menjadi sebuah filter yang baik di dalam hidup kita, kita akan bisa menerima hal-hal yang negatif dari dunia yang seolah-olah itu baik. Seolah-olah itu nggak apa-apa, seolah-olah itu masuk akal. Apalagi ditampilkan dalam tubuh yang baik, dalam figur yang baik. Itulah penyesatan. Kalau itu ditampilkan dalam figur yang jahat, orang bisa menolak. Tetapi setan hari-hari ini tidak tampil dalam pribadi yang menyeramkan. Bukan monster-monster. Bahkan ada satu film judulnya Lucifer juga. Saya lupa di Netflix atau apa. Sebuah serial. Lucifer ditampilkan sebagai sebuah pribadi yang handsome. Pribadi yang baik. Yang justru banyak menolong manusia. Aneh. Walaupun ujungnya adalah kematian. Tetapi pribadinya itu dia menjadi penyelamat manusia hari-hari ini. Karena apa? Kenapa disebut penyelamat manusia? Karena dia memberikan apa yang manusia butuhkan. Karena dia memberikan apa yang manusia inginkan. Makanya disebut penyelamat oleh manusia dan disembah oleh manusia. Hati-hati saudara. Berakarlah di dalam firman yang benar. Sehingga saudara bisa memfilter diri sendiri. Di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam akal budi. Saudara tahu mana yang bertentangan dengan firman dan mana yang sejalan dengan firman. Tanda yang kemudian adalah Miami itu melegalkan seks di tempat publik. Miami menganggap bahwa seks ini adalah sebuah kebutuhan dasar, sama seperti makan dan minum di dalam hierarki kebutuhan Maslow. Sebuah hierarki kebutuhan masyarakat yang paling mendasar itu adalah kebutuhan physically, makan dan minum. Nah sekarang seks diibaratkan sebagai sebuah kebutuhan makan dan minum yang bisa diambil, bisa dinikmati kapan saja, di mana saja. Jadi Miami membolehkan orang berhubungan seks di tempat umum, di tempat publik, dan orang lain nggak boleh risih, orang lain nggak boleh komplain terhadap hal itu. Kalau kamu nggak mau lihat ya nggak usah lihat. Luar biasa kerusakan dunia pada hari-hari terakhir ini. Orang sudah memungkiri kebenaran sedemikian jauhnya. Sesuatu yang kudus sudah dirusak oleh iblis. Sesuatu yang murni, yang suci, sudah dihancurkan. Menjadi sebuah alat untuk pemuasan nafsu semata. Orang sudah tidak bisa mengekang dirinya sendiri, sudah tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kanada, sebuah prime court-nya menyatakan bahwa bestiality atau berhubungan dengan binatang itu boleh. Saya pernah konseling dengan seseorang, bertemu dengan seseorang yang pernah terlibat di dalam sebuah hubungan seperti ini. Dan puji Tuhan, dia menerima Yesus sepenuhnya dan dia sudah berbalik dari jalannya, dia bertobat dari jalannya. Saudara, tidak ada rencana Tuhan seperti ini. Tuhan sudah menciptakan semuanya itu tepat, presisi, laki-laki dan perempuan. Jangan ada penyimpangan yang lain. Sebuah pemuasan nafsu yang berlebihan akan membawa kita semakin jauh dari kasih Tuhan, semakin jauh dari kehendak Tuhan. Dan kita akan semakin dituntun lebih jauh terhadap kesesatan-kesesatan yang lebih jauh. Saya membaca bahwa penemu Playboy itu dimensionnya itu penuh dengan
wanita-wanita seksi, penuh dengan wanita-wanita yang menjadi model-modelnya. Dan mereka juga ingin menjadi model-model di majalah Playboy, bahkan ingin tampil di dalam video-video yang dibuat. Dia adalah raja seksual di Amerika yang kebetulan memang dibebaskan boleh. Tetapi tahukah saudara bahwa dia sudah tidak bisa berhubungan lagi dengan wanita karena sudah bosan berhubungan dengan wanita. Hanya dia berhubungan dengan laki-laki. Dan pada waktu orang sudah bosan berhubungan dengan laki-laki, orang akan beralih kepada yang namanya binatang. Sebuah nafsu yang tidak terkendali akan membuat orang semakin jauh dari rancangan Tuhan. Saudara, ada satu jalan yang bisa menyelamatkan. Seperti yang saya temui pada satu pribadi, laki-laki yang saya temui di sini. Bahwa dia sudah bisa berbalik pada waktu dia menemukan Yesus sebagai juru selamat. Saudara, hanya itu satu-satunya obat, hanya itu satu-satunya jalan, tidak ada yang lain. Tidak ada bisa melalui obat-obatan dunia, tidak ada bisa melalui kejiwaan lewat psikologi. Saudara, cuma satu jalannya. Saudara harus berbalik kepada Tuhan. Di Spanyol cukup miris saya melihat bahwa film porno itu dipertontonkan boleh di SMA di sana. Karena film porno dianggap sebagai sebuah pendidikan seksual. Saudara, film porno bukan pendidikan seksual. Saya dulu menerima pendidikan seksual di kelas 1 SMP. Dan pendidikan seksual itu jauh dari yang namanya film porno. Di dalam pendidikan seksual tidak ada pornografi. Orang dijelaskan tentang yang namanya organ reproduksi. Apa yang harus dilakukan, kekudusan, keintiman, dan yang tidak boleh. Bagaimana akibatnya, penyakit apa yang akan timbul. Kekacauan apa yang akan terjadi dan sebagainya. Dan terutama adalah landasan firman bahwa seks itu kudus. Bahwa seks hubungan intim itu adalah suci. Dan itu harus berada di dalam sebuah maligai perkawinan di dalam sebuah gereja. Diberkati di dalam gereja. Film porno tidak menyatakan itu. Film porno menyatakan sebuah hawa nafsu. Pengumbaran hawa nafsu. Sehingga orang-orang yang menonton ini akan menjadi edik. Saudara, tahukah saudara bahwa film porno itu adalah narkoba yang lebih tinggi dari drugs. Kecanduan film porno itu lebih sulit disembuhkan daripada kecanduan narkoba. Karena dua-dua hal ini meningkatkan yang namanya organ endorfin, sebuah kenikmatan. Secara ilmu pengetahuan bisa diterangkan bahwa film porno dan narkoba itu hanya memunculkan sebuah endorfin, sebuah kenikmatan di dalam pikiran kita. Nah, kecanduan film porno lebih sulit disembuhkan. Cilakanya adalah gambar yang rusak. Seseorang memandang yang lain pada waktu dia edik terhadap film porno. Seorang wanita yang kecanduan film porno akan berpikiran bahwa dengan seks, saya menunjukkan cinta saya kepada pasangan saya. Dan dia akan terlibat di dalam seks bebas, berganti-ganti pacar terlibat dalam satu seks terhadap seks yang lain. Demikian pula laki-laki mempunyai gambar yang buruk tentang yang namanya cinta. Bahwa cinta itu harus ditunjukkan dengan yang namanya hubungan seksual. Ini adalah sebuah gambar yang rusak tentang yang namanya kasih itu sendiri, tentang yang namanya cinta. Setan sengaja merusak arti dari cinta. Kasih yang sebenarnya, kasih yang sesungguhnya adalah kasih agape yang Tuhan tunjukkan. Kasih, tidak ada kasih yang lebih tinggi daripada kasih seorang sahabat yang mengorbankan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Seorang kasih Tuhan tunjukkan lewat pengorbanan dia di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Itu adalah kasih yang sesungguhnya. Kasih itu berkorban, kasih itu tidak mengambil, kasih itu memberi, kasih itu tidak meminta. Saudara, film porno sebetulnya merusak gambaran kasih itu sendiri. Menjadi nafsu. Menjadi eros. Sebuah level terendah dari yang namanya cinta. Mari engkau yang masih terlibat di dalam film porno, atau masih tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya pornografi.
Semakin kau berusaha, semakin kau terikat. Engkau tidak akan bisa lepas mengandalkan kekuatanmu sendiri. Andalkan Tuhan. Datang sama Yesus, minta ampun, minta pertolongan Allah Roh Kudus. Engkau pasti dimampukan supaya matamu bisa dialihkan dari sana. Dan dijauhkan dari pencobaan itu. Gak ada cara yang lain, saudara. Saya tidak melihat ada cara yang lain. Hanya ini satu cara yang bisa saya bagikan kepada saudara. Mari, film porno merusak masa depanmu. Film porno merusak gambar Tuhan terhadap masa depanmu. Film porno merusak rancangan Tuhan terhadapmu yang sempurna di masa depan. Kamu sudah ditetapkan yang terbaik. Mari bertobat, berbalik sama Tuhan. Lepaskan semua itu. Kasih Tuhan tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Barang siapa yang datang, bulu yang terkulai takkan dipatahkan. Itu janjinya. Pengampunan sempurna bagi mereka yang datang kepadanya. Saudara, dari hari ini, berbagai pihak banyak yang sedang memasukkan rancangan undang-undang di dunia ini untuk mengotorisasi pelacuran di bawah umur. Pelacuran adalah prostitusi yang legal. Dunia memang tidak bisa lepas dari prostitusi, walaupun jelas-jelas itu dilarang. Akhirnya pemerintah membuatkan sebuah tempat yang namanya lokalisasi. Artinya adalah prostitusi yang dilokalisir, hanya di tempat itu saja. Walaupun sekarang sudah lama semakin hilang. Tetapi ada sebuah pergerakan negatif, pergerakan yang jahat, yang meminta bahwa otorisasi pelacuran di bawah umur. Di mana orang-orang yang sudah akil balik, umur 10-12 tahun, itu sudah boleh menikmati seksualitas. Mereka sudah mulai merasakan kenikmatan seksual. Jadi boleh dong. Di film-film Game of Thrones itu, anak-anak kecil itu sudah diminta menikah. Yang penting dia sudah akil balik. Sudah datang bulan, dia sudah bisa menikah. Sudah bisa dijadikan pelacur. Sudah boleh berhubungan seksual. Ini pesan-pesan yang disisipkan di dalam sebuah film yang sedang digemari oleh dunia. Dikatakan di dalam sebuah berita bahwa 99% orang di dunia itu nonton Game of Thrones. Hati-hati. Sedang ada pergerakan yang jahat untuk membawa hal ini naik. Merusak masa depan anak-anak kita. Dan kita akan tahu 10-20 tahun ke depan umur dia berapa. Dunia akan rusak. Semakin hancur. Inilah hari-hari akhir, saudara. Dan yang terakhir adalah perzinahan yang luar biasa, penghujatan yang luar biasa, perlawanan yang terang-terangan ditunjukkan. Bahwa di Amerika itu orang sudah jelas-jelas membuat patung setan dan menyembah. Bahkan di Amerika sudah berdiri gereja setan. Saudara, pendeta di sana diminta untuk menerima pernikahan sejenis. Kalau tidak, mereka bisa mendapatkan sanksi hukum. Dan sekarang sudah muncul lagi yang namanya gereja setan. Gereja setan di dalamnya hampir mirip dengan gereja-gereja pada umumnya. Tetapi tampak luarnya itu dicat hitam. Walaupun di dalamnya tidak ada cat hitam. Tetapi di luarnya itu adalah cat hitam. Saya begitu tertarik, kenapa ada orang yang percaya pada Tuhan, pergi ke gereja, mau beralih kepada gereja setan. Saudara pasti kaget dengan jawabannya. Saya terkaget-kaget. Saya pikir mereka adalah dari awal memang punya kepahitan dengan Tuhan. Atau mungkin mereka terang-terangan menolak sama Tuhan. Atau mungkin mereka adalah orang-orang yang jahat. Perampok, pembunuh gitu yang pergi ke gereja setan. Bukan, saudara. Bukan. Orang-orang beralih dari gerejanya Tuhan ke gereja setan. Alasannya, yang paling banyak alasannya di Amerika adalah mereka tidak mau menjadi orang yang munafik. Mereka mau menjadi orang yang berintegritas. Wow, kayaknya kata-kata yang positif ya. Tapi coba perhatikan. Kenapa mereka tidak mau menjadi orang yang munafik?
Begini alasannya. Karena saya itu kalau saya datang ke gereja dan saya masih terus melakukan dosa, saya menjadi orang yang munafik. Jadi hari Senin sampai dengan hari Jumat, saya ini berdosa. Saya itu yang menipu, saya itu yang menyuap, saya itu yang mungkin berzina. Terus kemudian Minggu saya ke gereja. Nah, saya tidak mau menjadi orang yang munafik. Saya mau berintegritas. Jadi di gereja setan itu menerima orang-orang berdosa. Jadi sekalian nggak apa-apa. Di sini saya tidak munafik. Saya memang dosa di sini. Kalau di sana, di gereja Tuhan, itu orang-orangnya suci semua pada hari Minggu. Orang-orang kudus yang ada di sana. Padahal saya ini orang yang berdosa. Saya tidak mau menjadi orang yang munafik. Secara tidak langsung sebetulnya dia mengkritisi bahwa orang-orang itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang beribadah di hari Minggu itu adalah orang-orang munafik yang terus melakukan kejahatan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Yang terus melakukan dosa dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan minggunya mereka ke gereja. Menjadi seolah-olah orang yang paling suci. Menjadi orang yang paling kudus. Menjadi orang yang mencibir kepada orang lain. Bahwa kamu tidak lebih hebat daripada saya. Saya ini orang yang berhasil. Saya ini orang yang diberkati Tuhan. Ini adalah alasan yang paling banyak mereka beralih dari gerejanya Tuhan ke gereja setan, saudara. Seharusnya langkah apa yang diambil? Bukan seperti itu. Itu adalah cara berpikir yang keliru. Langkah yang diambil adalah ya jadilah bukan orang yang munafik. Pada waktu engkau ke gereja Tuhan dan engkau mendengarkan firman Tuhan dan engkau tahu kebenaran, ya lakukanlah itu dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Dari hari Senin sampai dengan Minggu. 24 jam 7 hari dalam seminggu. Jadi kehidupan kita itu sejalan. Artinya bahwa kehidupan kita di hari Minggu, di dalam 2 jam di gereja itu adalah kehidupan kita yang terpancar di dalam setiap hari. Disitulah kita menjadi pelaku-pelaku firman. Disitulah kita menjadi terang-terangnya Tuhan. Kita menjadi terang dan garam bagi dunia. Disitulah orang melihat kemuliaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap perkataan kita. Disitulah pemberitaan Injil yang sebenarnya. Disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Kita nggak boleh jadi orang yang munafik. Kita harus berintegritas di dalam kebenaran firman. Itu logika berpikir yang benar. Bukan malah sebaliknya. Bukan malah berputus asa dan frustasi, malah mencari jalan sendiri bahwa lebih baik saya tidak munafik. Itu keliru, itu penyesatan. Justru hari Minggu itu mengingatkan saudara untuk berbalik dari kejahatan dan dosa. Saudara harus berjalan dengan kebenaran firman yang saudara dengar di hari Minggu. Itu langkah yang harus diambil. Berbalik sama Tuhan. Berbaliklah dari jalan-jalan yang salah. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara, percayakah saudara bahwa ada kehidupan setelah kematian? Percayakah saudara bahwa akan ada kebangkitan orang mati? Ada kehidupan yang kekal. Kalau saudara percaya dengan itu, persiapkan bahtera. Masuk ke dalam bahteranya Tuhan. Hari ini Tuhan memanggil saudara untuk datang kepada Tuhan. Datang masuk di dalam bahtera yang Tuhan sudah persiapkan. Saudara harus membuat bahtera itu sendiri. Saudara harus menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan keluargamu. Sama seperti Nuh, menyelamatkan dirinya dan seluruh keluarganya. Bahtera itu, spesifikasinya, Tuhan sudah siapkan. Materialnya, Tuhan sudah siapkan, yaitu firman. Petunjuk Allah adalah firman. Kalau saudara mengikuti firman itu, saudara sedang membuat bahtera. Saudara harus masuk di dalamnya, hidup di dalamnya. Hanya itu satu-satunya jalan.
untuk saudara bisa selamat di dalam kehidupan yang kekal. Ingatlah, kita hidup bukan untuk hari ini. Kita hidup di sini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita hidup untuk kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah persiapkan di sana. Tuhan sudah menyiapkan kehidupan yang terbaik untuk kita semua di Firdaus bersama dengan Dia. Dia sudah siapkan semuanya. Maukah saudara menuruti petunjuk Tuhan, menuruti petunjuk Allah, membuat bahtera bagi kehidupanmu dan bagi keluargamu supaya kamu dan keluargamu selamat? Dan semakin banyak orang-orang yang saudara beritakan, semakin banyak orang yang bisa selamat. Ajalah mereka untuk mendengarkan dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya Tuhan dan juru selamat bagi kehidupan umat manusia. Siapapun dia. Baik kaya maupun miskin. Baik jahat maupun baik. Baik terpandang ataupun tidak terpandang. Baik yang gagal maupun yang berhasil. Semuanya adalah umat manusia yang harus diselamatkan. Dan Yesus adalah juru selamat bagi semua umat manusia. Persiapkan bahtera untuk dirimu dan untuk keluargamu. Beritakanlah petunjuk Allah. Beritakanlah kebenaran. Beritakanlah Injil. Ajalah mereka semua datang kepada Tuhan. Ajak mereka semua untuk ikut petunjuk Allah. Karena dengan begitu saudara menyelamatkan nyawanya. Saudara ingin semua orang selamat pasti. Semakin banyak orang mendengar tentang kabar baik, tentang Yesus sebagai juru selamat, semakin banyak juga orang akan bisa diselamatkan. Saya akan tutup dengan sebuah lagu yang saya sangat suka dari Lauren Daigle. Judulnya adalah Turn Your Eyes Upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strange in the light of His glory and grace. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Through death into life everlasting, He passed and we follow Him there. Or us and no more have dominion
His perfect salvation to tell. Oh, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. Oh,